Rasulullah yang lain. Ini yang putri Nabi ini yang punya anak namanya Zainab ya. Di rumah Zainab, anak laki-laki yang sedang sekarat ini langsung didudukkan di pangkuan Nabi. Jadi Nabi mengambil anak ini kemudian didudukkan, maksudnya digendong oleh Nabi. Itu semua senang. Kenapa? Karena yang gendong Nabi, yang memegang Rasulullah, manusia yang sangat istimewa. Padahal anak ini sedang sekaratul maut. Kemudian Nabi melihat nafasnya mulai tersenggal-senggal. Maka ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Coba perhatikannya. Ketika Nabi menangis, saat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, mahada? Apa ini? Kok sampai engkau menangis?" Maka Nabi mengatakan, "Hadhihi rahmah. Ini adalah rahmat ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadih. Ini adalah rahmat Allah yang dimasukkan ke dalam ke hati hambanya. Wa fi riwayatin qulubu man sya'a min ibadih. Wa innama yahrumullahu min ibadihi ar-ruhama." Kemudian di dalam riwayat lain, pada hati seorang hamba yang dikehendaki, maka Nabi meneteskan air mata. Allah mengasihi hambanya yang memiliki kasih sayang. Jadi ini bukan hal yang tercelah, Pak ya. Orang yang melihat anak yang sedang sekarat, apalagi cucunya sendiri, apalagi anaknya sendiri, termasuk orang lain, atau itu famili, saudara, atau mungkin orang lain, kemudian kita meneteskan air mata, ini merupakan air mata rahmat dari Allah. Kan ada ini orang yang tidak gampang menangis. Ada orang tipe-tipe seperti itu, tidak gampang nangis. Saya masih teringat ada seorang, tidak perlu saya sebut namanya, padahal orang ini giat ibadah. "Ustadz, saya ini kok tidak gampang nangis ya. Anakku mati lah kok tidak nangis ya." Oh, bahaya nih. Tidak nangis. Tapi bukan berarti dia, ya apa menurut sampean? Tidak benar. Kurang tepat. Kita ini jangankan melihat kejadian yang luar biasa. Kadang membaca Al-Quran yang kita ada rasa takut bisa menangis. Apalagi ketika kita mengenang dosa-dosa kita terdahulu, harusnya menangis. Coba kita lihat ya, orang-orang terdahulu, orang-orang yang sudah dijamin surga seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana mereka? Mereka adalah orang yang gembeng, padahal dia berjihad di jalan Allah. Padahal dia adalah pemberani yang tak tertandingi, apalagi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ternyata beliau banyak menangis. Sampai Nabi menyatakan, "La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i wa la yajtami'u khubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam." Tidak akan masuk ke dalam api neraka seorang yang menangis karena takutnya kepada Allah sampai air susu itu kembali ke teteknya. Hal yang tidak mungkin. Jadi Allah tidak akan memasukkan orang itu ke neraka kalau dia merasa takut sampai meneteskan air mata. Ingat ya, bukan sekali dua kali, harus berkali-kali. Dan tidak berkumpul debu di jalan Allah dengan asap api neraka jahannam. Maka kembali saya menghimbau kepada semuanya ya, termasuk kepada diri-diri kita, coba kalau kita sendirian merenung, kemudian kita menangis. Ini hal penting sekali. Malah yang lebih
luar biasa ini Sayyidina Abu Bakar ya. Begitu jadi imam, ini belakangnya ini hampir tak terdengar karena tangisannya. Dan itu bukan dibuat-buat. Akhirnya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bapakku ini kalau sudah membaca Quran, ini yang belakang hampir tidak terdengar karena tangisan. Ketika Nabi mengatakan Abu Bakar jadikan imam waktu Nabi sakit, Aisyah mengatakan, jangan ya Rasulullah, kenapa tidak Umar? Padahal bapak dewe. Umar lebih lantang, bacaannya lebih keras. Tapi Nabi mengatakan, tetap Abu Bakar yang harus jadi imam. Karena manusia yang paling bertakwa kepada Allah setelah Nabi Muhammad SAW itu banyak menangis. Kemudian kita lihat Umar hampir sama seperti itu. Bahkan di pelipisnya ini ada bekas jalannya air mata karena seringnya menangis. Utsman kalau kelihatan kuburan malah semaput, menangis tak kuat semaput. Luar biasa. Kita ndelok kuburan ndak ono apa-apa ya, subhanallah. Biasa wis. Kadang jagongan. Sing disemati kok. Apa? Padahal kita ini akan sendirian di kuburan. Kita dengan amal kita ini cukup apa ndak? Itu kadang-kadang tidak menangis. Tapi lek ndelok sinetron menangis. Itu jenenge kebacut ya. Maria Mercedes nangis kabeh kowe wong gendeng. Oh iya, sekarang ini Korea ya yang lagi ngetren. Terus nangis ono cuma tuh opo-opoan mau wedok-wedok iki kabeh. Kabeh njaluk tanda tangan. Wong sampel lah ya. Iki namanya gendeng ndak iso ngaiti. Ya mohon maaf, ini mungkin terlalu kasar. Tapi ini penting supaya kita ini bisa meneteskan air mata. Di dalam ayat Al-Quran, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah secara ghaib, dia tidak melihat Allah tapi dia takut kepada Allah. Ya Allah, terimalah amalku ya Allah. Aku kalau tidak Engkau terima amalku, aku rugi, aku celaka ya Allah. Engkau ya Allah yang menerima amalku walaupun sedikit. Kemudian dia menangis. Apa kata Allah? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka akan mendapatkan dua keutamaan. Pertama, dia akan mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya kira dua hadis ini cukup untuk menjadikan pembelajaran bagi kita. Kemudian supaya tidak lupa, ada beberapa fadilah ya, pelajaran dari hadis yang ke-29 ini. Yang pertama, diperbolehkan mengundang orang-orang soleh saat salah satu anggota keluarga sedang sekarat. Boleh. Sebetulnya kami tidak termasuk orang-orang soleh, tapi mudah-mudahan ada orang yang mau meninggal waktu itu. Saya harus ke rumah sakit, berangkat saya. Anak-anaknya itu gopo, pokoknya Ustaz tolong bapakku ini mati, berangkat saya. Walaupun saya bukan orang terlalu baik, saya orang biasa. Coba anaknya ngomong, saya ini khawatir cara nalkini salah. Kan kadang-kadang ngawur, ngurus diwacokon, waca surat Kahfi ae wis rada suwe. Kan ngawur. Utawa Al-Baqarah mesisan wis jano tanek, tutuk tanak-tanakan. Kan tidak tepat, bukan pada tempatnya. Itu yang penting dibacakan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu pun harus pelan. Sampai dia mendengar. Begitu dia qomat kamit, kita diam. Walaupun kita dengar. Tapi kalau sudah mulai ngelanyar, talkinkan lagi. Begitu caranya. Kemudian yang kedua, orang yang diundang dianjurkan untuk memenuhi permintaan.
Ndak boleh, aku repot, ndak iso aku. Nabi ini manusia paling sibuk. Datang Nabi. Dia adalah kepala negara, kepala dunia ini. Tapi ternyata dia datang. Walaupun sibuk. Cuman Nabi yang ketiga, Rasulullah menganjurkan untuk bersikap lembut, mengasihi dan menyayangi makhluknya Allah. Maksudnya apa? Jangan diwedan-wedani. Itu rupanya wis mari ngene bongko iki. Oh, jangan ngomong gitu. Insyaallah dosa-dosanya diampuni. Allah mungkin mau ngangkat derajatnya. Pokoknya sing apik-apik tok yang kita omongkan. Kemudian selain mengandung anjuran, hadis tersebut mengandung peringatan untuk menjadi hati yang keras, Pak. Usahakan kita ini apa? Kalau mau mati ngembeng banyu motor. Atau ini dahi kita berkeringat. Dan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan mudah. Walaupun tidak harus keras. La ilaha. Sambil tersenggal-senggal. Kemudian kita berangkat menuju Allah, kita akan selamat. Kemudian diperbolehkan menangisi orang yang meninggal selama tidak meraung-raung. Tapi kalau sudah jerit-jerit, haram hukumnya. Bahkan masuk kategori apa? Apa, Pak? Meratapi. Kemudian yang keenam, berusaha untuk meringankan kesedihan orang-orang yang ditimpa musibah. Kalau musibahnya tidak parah, sebutkan tohurun insya Allah. Tapi kalau sudah parah, insya Allah dia kalau memang harus dipanggil oleh Allah, insya Allah mati husnul khotimah. Pokok beri keringanan-keringanan, keluarganya apa biar senang. Kemudian yang paling penting lagi, mentalkinkan orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu saya kira yang perlu kami sampaikan. Sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon maaf, ini materinya berbeda kayaknya. Ini Apa? Ini ada seorang Ustaz gadis Ustaz ya, mau menikah. Orang tuanya itu nyuruh cepet-cepet menikah. Katanya dia yang mau menikah orangnya baik. Cuman si perempuannya tidak suka sama sekali, tidak cinta itu dengan Ustaz. Apa kan menikah caranya kita juga harus suka kan gitu Ustaz? Ya. Kalau nggak suka itu gimana nanti kalau bareng gitu, ada apa? Terus gimana cara kita menyikapi biar nggak apa? Nggak usraka ya. Nggak durhaka, orang tua juga nggak itu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang tua ini hanya sekedar merestui. Orang tua sekedar merestui, mendoakan, memberikan pengarahan. Kita lihat, kalau anak ini tidak suka, tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh. Ya apa iki anu karepe wong tuaku? Tidak benar, keliru orang tuanya. Tanya dulu, ya apa kan? Gelem apa enggak? Oh enggak, wis aku ndelok ae langsung ngeluh aku enggak. Oh berarti enggak gelem wis. Enggak mau, langsung sudah. Ya mohon maaf, waktu anak saya dipinang oleh seseorang, memang kami bersekeluarga ini tidak ada yang istilahnya pacaran, tidak pernah.
Memang dalam Islam kan tidak diperbolehkan. Ngenteni seneng dhisik, ngenteni lungset dhisik, enggak. Yang satu ini pernah dilamar oleh seseorang dari Banyuwangi, tidak perlu kami sebut namanya. Begitu melihat langsung minta. Kami ngomong sama semua itu jodoh. Saya bilang, kalau ini jodohnya berarti jadi, kalau ini tidak jodohnya berarti tidak jadi. Saya memberitahu sama orang laki-laki yang mau meminta ini dengan keluarganya. Setelah melihat, rupanya senang diminta. Saya minta waktu, saya bilang ini. Kan kami perlu nyelidiki dan perlu tanya kepada anak saya. Ya apa kan dulu, aduh ndak bi aku ya, ndak mau. Cuman saya tanya, kenapa? Apa? Pokoknya ndak awes. Berarti sudah ndak mau. Sudah, ndak enak saya beban ya. Orang tua ndak enak ya kalau beban dong. Begitu sampai, aduh mohon maaf, rupanya belum jodoh. Loh, perantaranya ngomong. Ya ndak tahu, ini kan apa katanya Allah. Kalau jodoh sudah selesai. Nggak lama ada yang lamar lagi dari Madura. Langsung kita tunjukkan, kamu lihat. Jadi sama-sama karena nggak ada pacaran. Begitu selesai melihat, rupanya anak ini langsung minta. Saya tanya, ya apa ini? Oleh iku terserah ayah, terserah abi. Oh gelem nih. Ono tok wis ukurane. Ndak gelem jimprak ndak mau. Ndak gelem wong wedok ndak gelem temenan. Ndak gelem dia mauan. Begitu terserah, oh gelem berarti. Jadi sampai sekarang metu anak itu mau 4 malah. Jadi kesimpulannya begini ya, itu orang tua rupanya kurang mengerti dan diberitahu orang tua ini sama orang yang ada keilmuan. Enggak, iki urusan sampean sampean cuman merestui. Kalau anak ini senang, sementara anaknya memang baik, ya sudah bismillah. Walaupun orang tuanya kurang senang. Sebab sing ngati rabi kudu wong tuane. Siapa yang mau kawin? Anaknya. Dia yang akan menerima beban ini. Seperti itu. Kemudian atau kebalikannya ya. Orang tuanya senang, anaknya tidak senang. Tidak boleh. Tapi ada juga yang perlu diperhatikan, anaknya senang, tapi orang tuanya mengatakan iki arek ndak api, iki maling iki, misalnya. Ndak Bu, masih maling aku seneng. Wah, iki salah sampean. Itu harus diberi pengarahan. Ndak boleh moro yo wis masih maling-maling jarno wis pokok seneng kon. Ndak, diberi pengarahan. Ojo engko ae bekno ono jodoh sing lewe ati. Dan anak harus patuh kalau melihat yang datang ini orang ndak bagus. Cuma bagus rupanya saja. Sementara dia tidak ngerti agama, tidak jelas. Nah, tapi tetap ya, yang paling menentukan di sini adalah yang bersangkutan, anak itu sendiri. Begitu saya kira. Assalamualaikum. Ustaz, gimana kalau misalnya ada ini kan kita sebagai perempuan gitu masih kumpul dengan mertua yang beda keyakinan masalah adat gitu Ustaz. Jadi kalau misalnya hamil harus 7 bulan terus kepan keluar. Iya. Sementara kita sudah ngaji jadi menolak sebenarnya dalam hati, tapi untuk menghormati daripada kami dengan mertua gimana gitu itu kita termasuk masih menanggung dosanya juga apa enggak Ustaz? Kalau hanya untuk daripada rame ya sudah gitu. Oh ya jelas dosa bos. Jadi gini kita harus ngomong sama mertua kita, mohon maaf ini bukan saya tidak mau hal ini alhamdulillah cuma ini ono tuntunan nih harus tegas.
Saya tidak berani. Ini masalahnya saya bukan berhadapan dengan siapa-siapa, berhadapan dengan Allah. Rasulnya ini tidak pernah menganjurkan seperti ini, modal tingkepan, mudun lemah, kan gitu. Kemudian apalagi acara-acara ritual yang tidak ada tuntunannya. Aduh, mohon maaf, yang ada cuman akikoh, titik sudah. Sampaikan ini. Yang penting kan caranya. Kita tidak usah ngelama-ngelama, tidak usah moro-moro, enggak. Mohon maaf kalau masalah ini masalah agama. Ibu tidak apa-apa, Bu, aku kongkonen ngangkat tenong sing di pojok ngono tak angkat sampe aku. Tapi lek masalah ini ojo. Ini masalah agama. Sampaikan. Saya kira apabila si anak ini ya, coba perhatikan, si anak ini menyampaikan secara serius dan dia nanti ibu ini akan luluyo, aku ini memang enggak ngerti. Bukan enggak ngerti, Bu, sampean ngerti, cuma untuk masalah ini kurang tahu. Ngono ae wis, masih enggak ngerti apa-apa. Tapi dibilang secara untuk menghormati, enggak, ini enggak ada tuntunannya, mohon maaf. Enggak mungkin nanti ngengkel, yang penting caranya. Apa urusan yang ngengkel? Enggak wis, pokoknya selamat, sampean tak selamati wis, tak gawe mudun lemah, tak gawe mudun langit, mudun iki. Enggak mungkin ngomong gitu. Paling kita dianggap panjene pengpuh iki, paling utawa dianggap orang ini gawe karepe dhewe. Tapi sampean sudah sampaikan, ini agama. Agama semua harus ada tuntunannya. Enggak, yang penting caranya. Insyaallah seperti itu saya kira. Ada lagi mungkin dari bapak-bapak mungkin? Ada lagi mungkin? Ayo. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, gimana hukumnya kalau bapak kita sakit, terus kita yang menghormati bapak kita sampai nyewoi, pokoknya membersihkan badannya itu gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa. Kita kan perempuan, bapak kita kan laki-laki. Iya, enggak apa-apa wong anake. Wong anake enggak masalah. Enggak masalah, malah bagus sekali ini anak yang bakti sama orang tuanya. Kalau mertua Ustaz, kalau mertuanya Lek mertuane kokon anake dhewe ae. Lek iso kokon anake dhewe. Sebetulnya ya boleh saja mertua ya. Cuma kan rodok risih kalau mertua ini. Tapi kalau anaknya sendiri tidak ada masalah loh. Terutama anak perempuan. Malah gini ya, coba perhatikan. Kalau yang sakit ini laki-laki, begitu dia punya beberapa anak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, itu biasanya yang paling lekoh untuk ngerawat ini perempuan, anak perempuan. Bahkan kalau dirawat anak laki-laki malah tidak enak, bapak ini tidak enak, terus terang aja. Kayak risih, aduh, podo lanangi tidak enak pokoknya. Padahal anak dewe. Tapi begitu yang ngerumat ini perempuan, anaknya sendiri ya, tidak ada masalah. Saya teringat almarhum Bapak Kiai Barizi, kan dekat rumah. Ada anaknya laki-laki, tapi siapa yang ngerumat? Anak perempuannya. Dia merasa srek kalau dirawat sama anak perempuan. Lek podo lanange ketok lanang, aduh, dah enak kan? Iya. Seperti itu. Tapi boleh saja ya, laki-laki, anak perempuan boleh. Wong itu bapaknya sendiri, tak apa-apa. Tak apa-apa. Kenapa kita harus risih ya? Malah biasanya yang risih itu anak laki-laki ya. Kan ndak iso telaten anak laki-laki. Karena itu kebanyakan guru TK ini mesti perempuan. Daun guru TK lanang misalnya. Ditempilingin tuh anak wong. Tapi kalau guru TK mesti kebanyakan perempuan. Jadi kesimpulannya boleh ya, boleh, enggak apa-apa.
Ustaz, Ya. kalau untuk perawatan jenazah bapak itu anak perempuan tidak boleh ya Ustaz? Tidak boleh ya. Kalau ngantarkan jenazah harus laki-laki. Memandikan maksudnya Ustaz, memandikan. Boleh, nggak ada larangan. Terutama suami istri, boleh. Kemudian bapak sama anaknya, boleh. Cuman Nabi ketika salah satu putrinya meninggal, beliau menyuruh wanita untuk apa? Untuk memandikan. Nabi tidak memandikan. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh. Cuman Nabi waktu itu menyuruh perempuan-perempuan yang memandikan. Karena itu masih tanda tanya ya. Kesimpulannya bahwa memandikan anak perempuan ayahnya boleh, tapi alangkah lebih baiknya kalau yang memandikan itu sesama perempuan. Itu lebih utama karena praktek Nabi adalah menyuruh para wanita untuk memandikan putri beliau. Beliau tidak memandikan. Begitu? Ya, silakan. Kalau merawat ibu yang sakit tapi yang nyari kita dirawat. Oh, tambah bagus ya. Menunjukkan baktinya seorang anak sama orang tua. Yang ibunya sakit, tapi yang merawat anak laki-laki. Karena nggak ada perempuan cuma. Oh, lanang tok ya. Ini kejadian ya mohon maaf di Probolinggo. Nggak perlu saya sebut cerita ini. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi begitu bapak ibunya sudah tua, sakit-sakitan otomatis. Yang ngerawat siapa? Laki-laki anak-anaknya. Perempuan-perempuan dong yang ngerawat. Dia punya beberapa anak, ada laki-laki, ada anak perempuan. Malah yang ngerawat itu anak laki-laki semua. Saya bilang, Masya Allah ya ini orang luar biasa ini. Jadi dia sing ngedusi, sing apa sampai diwedai apa seger didudukkan. Karena sudah tua, sudah pikun. Itu laki-laki yang gendong laki. Perempuannya ada anak perempuannya, tapi tidak mau. Yang untung siapa nanti? Yang ini, yang ngerawat ibunya ini, terbiasa. Itu hal yang istimewa ya. Kalau bisa seperti itu, termasuk mohon maaf di antara dari keluarga saya ini ada yang ngerawat, bukan yang perempuan tidak ngerawat, cuman tidak seperti yang laki-laki ya. Ada pokoknya opo-opo jari, aku seperti itu. Tapi jarang seperti itu. Biasanya perempuan. Tapi ini tidak ada laki-laki yang seperti itu. Bagus sekali. Ada lagi? Cukup. Oh ada lagi, silakan. Untuk anak yatim Ustaz, ini yang berkewajiban memberi nafkah anak yatim setelah ayahnya meninggal itu jatuh ke saudara laki-laki ayahnya ya Ustaz? Betul. Daripada ibu kandungnya berarti lebih wajib pamannya ya Ustaz? Ibu kandungnya kalau memang dia punya uang ya sudah. Tapi kalau memang tidak ada ya, karena yang cari uang itu pada umumnya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Maka seandainya Anda ya ini punya kewajiban dari anak laki-laki. Iya. Karena itu yang disebut yatim itu kalau sudah ditinggal bapak. Kalau ditinggal ibu tidak yatim loh. Bukan. Karena ada istilah Indonesia ini yatim piatu. Sopo sing ngomong? Lah itu kondi yatim piatu. Nyanyian yang ramai. Tidak ada. Yatim piatu, yatim itu kalau ditinggal bapaknya, kalau tinggal ibunya yatim piatu. Tidak ada. Hanya ada kalimat yatim. Yatim apabila ditinggal bapaknya. Ditinggal ibunya tidak yatim. Kenapa? Karena masih ada pelindung di situ. Siapa? Bapaknya yang memberikan nafkah. Mak sekarang ini kadang-kadang keterbalik ya. Sing golek duit sing wedok. Kemudian yang perhatian kepada anaknya yang perempuan, astagfirullah, ibunya. Bapak itu kewayapan engkar-karuan. Ada yang gitu, ada yang tidak juga ya, enggak mesti.
Karena itu sampean lek milih jodoh ya, lek milih cari orang yang agamanya kuat, pasti menyenangkan. Tapi kalau agamanya lemah, pasti akan menyusahkan. Kaya atau miskin tetap menyusahkan. Seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya kira cukup. Insya Allah kita sambung di 2 minggu ke depan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.